Berjumpa lagi dengan Ari Gunawan Murtomo. Hari ini saya masih ingin menyampaikan saran untuk yang baru menjadi manajer. Saran saya hari ini adalah kepada Anda yang menjadi manajer baru, Anda harus paham arti dan esensi supervisi, supaya Anda nanti lebih mudah untuk menjadi manajer yang baik dan berhasil. Anda harus perhatikan betul apa yang saya sarankan ini. Kalau memang toh merasa Anda kurang, Anda belajar untuk memperbaiki kemampuan Anda. Sebelum saya lanjutkan, mohon keikhlasannya, wahai saudaraku, subscribe, like, and share. Nah, manajer sukses itu jika mampu mensupervisi dengan benar. Jadi, kalau Anda, wahai saudaraku, mau jadi manajer sukses, Anda harus mampu melakukan supervisi dengan benar. Harus melakukan supervisi dengan benar. Ya ini memang kalau orang yang udah jadi manajer, dia bilang, gampang supervisi. Tapi hasilnya nggak ada, berarti tidak gampang. Orang yang mengatakan gampang mensupervisi itu kalau hasilnya bagus. Kalau bisa membangun anak buah dari tidak apa-apa menjadi apa-apa dan luar biasa. Oleh sebab itu ini yang ingin kita bahas. Bahwa supervisi sendiri itu adalah manajer menggerakkan anak buahnya. Jadi supervisi itu adalah seorang manajer menggerakkan anak buahnya dengan memberikan kepada anak buahnya direction, arahnya mau kemana, apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakan, dan kontrol sesuai nggak hasilnya. Kalau sesuai, proses itu dilakukan dengan benar atau tidak. Kalau tidak sesuai, apakah proses itu dilakukan tidak benar. Jadi dua, direction, memberikan arahan, memberikan instruksi, memberikan strategi dan taktik, apa yang harus dilakukan, dan mengontrol juga hasilnya daripada aktivitas proses bisnis tadi. Jadi, supervisi adalah menggerakkan anak buah dengan memberikan kepada anak buahnya direction dan kontrol terhadap apa? Terhadap proses bisnis, direction-nya ya, kontrolnya terhadap hasil dari proses bisnis dengan kepemimpinan yang kuat. Ini yang saya ingin garis bawahi. Dengan kepemimpinan yang kuat. Kenapa harus dengan kepemimpinan yang kuat? Kalau Anda direction kontrolnya bagus, tapi lemah kepemimpinannya, nggak bergerak itu anak buah. Tapi kalau Anda memberikan direction bagus, direction dan kontrol terhadap proses bisnis bagus, terhadap proses hasil bisnis juga bagus, direction kepada langkah-langkahnya bagus, kontrolnya terhadap hasil bagus, tetapi kepemimpinan Anda lemah. Anda tidak bisa mempengaruhi anak buah Anda. Hasilnya jelek. Nah, insya Allah kalau Anda menjadi seorang manajer di mana tugas Anda adalah menggerakkan anak buah dengan memberikan direction dan kontrol terhadap proses bisnis dan terhadap hasil proses bisnis dengan kepemimpinan yang kuat. Nah, bagaimana kepemimpinan kuat? Saya ingin menyoroti kepemimpinan yang kuat. Apa yang harus Anda lakukan? Itu aja. Itu saran saya. Jadi, sehingga Anda bisa mengaplikasi, mengimplementasi dengan anak buah Anda. Nah, bagaimana caranya? Supaya Anda bisa mensupervisi dengan kepemimpinan yang kuat. Saya sarankan Anda ya, ajak dan undang meeting anak buah Anda bisa satu persatu, face to face, dipanggil di ruangan yang enak, yang nyaman, tidak membuat stres, atau dalam sebuah grup meeting diundang anak buah Anda. Dan Anda undangnya resmi, bisa pakai WA, bisa pakai email,
ya, bahwa di dalam undangannya bahwa besok hari Senin jam sekian kita meeting dengan topik mengenai pekerjaan minggu kemarin. Apa yang membuat sukses dan apa yang membuat gagal. Tolong Anda persiapkan, kita akan melakukan diskusi. Jadi di dalam undangannya, waktu harus dicantumkan, topik harus dicantumkan, dan diminta untuk mempersiapkan supaya pada waktu meeting itu ada interaksi. Jangan asal datang meeting tapi tidak ada interaksi. Kedua, Anda juga harus siapkan transkrip skenario komunikasi secara tertulis. Yang pertama, apa objektifnya yang harus dicapai? Anda harus sampaikan kepada anak buah Anda. Yang kedua, apa aktivitas yang harus dilakukan oleh anak buah Anda? Ini semuanya tertulis ya, jadi ada evidennya. Bagaimana Anda melakukan komunikasi dengan anak buah Anda agar mereka memahami maksud dan tujuan Anda. Buatlah dengan konsep prinsip manajemen. Saya ingatkan lagi, prinsip manajemen adalah membuat pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Mudah dipahami, mudah dimengerti, mudah dikerjakan oleh anak buah kita, dan hasilnya maksimal dan sempurna. Atau boleh dikatakan hasilnya efektif dan efisien. Anda harus berlatih juga bagaimana mengkomunikasikan itu. Jangan tidak berlatih mempercayai diri. Yang keempat, Anda harus melakukan minimal sekali dalam seminggu untuk bertatap muka dengan anak buah Anda. Apakah itu face to face, apakah melalui meeting. Ini adalah untuk membangun gelombang komunikasi. Supaya Anda bisa menciptakan I am okay, you are okay. Supaya Anda tahu persis apakah proses bisnis dilakukan dengan benar, supaya Anda tahu persis apakah dia mempunyai hasil yang benar dari proses bisnis. Di dalam meeting tersebut sampaikan juga sistem reward and punishment. Kalau berhasil, kriterianya seperti ini, apa hadiahnya? Kalau tidak berhasil, kriterianya seperti ini, apa hadiahnya? Anda harus susun betul di dalam sesuatu yang tertulis sehingga mudah diakses oleh anak buah, mudah dimengerti oleh anak buah. Nah, setelah meeting, ya, buatlah follow up meeting dengan membuat kesepakatan apa yang harus dilakukan oleh anak buah Anda secara tertulis ya. Dan kalau bisa tanda tangani bersama, tanda tangan Anda dan anak buah Anda, satu kopi untuk Anda, satu kopi untuk anak buah Anda, satu kopi untuk file. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar instruksi Anda itu melekat di sanubari dia. Meskipun Anda tidak ada, tapi instruksi itu selalu akan dibaca. Oleh sebab itu yang saya katakan dengan kenapa dia lakukan follow up meeting dengan adanya tanda tangan bersama, kesepakatan dari hasil meeting apa yang akan dilakukan, dan di copy diberikan satu untuk anak buah kita, satu untuk kita. Dengan memberikan kopi kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama dengan anak buah, saya selalu menamakan remote control management. Dengan adanya kopi itu, dia bawa kemana-mana. Artinya kan Anda ikut dia kemana-mana. Rohnya itu ada di kertas itu yang tertulis. Dan kalau dia tidak berhasil, Anda telah melakukan instruksi. Anda bisa mengevaluasi. Kalau berhasil itu kenapa? Apakah sesuai dengan kesepakatan? Atau tidak berhasil, apakah dia tidak melakukan kesepakatan itu? Jadi itu yang dinamakan remote control management. Saudaraku, undang anak buah, ajak meeting, ajak diskusi, Anda siapkan skenario komunikasinya, Anda siapkan strateginya dengan baik, dan adanya kesepakatan untuk melakukan satu kopi untuk Anda, satu kopi untuk dia, insya Allah ini akan cepat membuat produktivitas Anda menjadi baik. Saya kira itu saran yang bisa saya sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.